Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Khitami dari Program Studi Teknologi Pendidikan dengan NIM 091058012401 dari semester 2. Di sini saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bab 5 dengan yang berjudul Upaya Pemberantas Korupsi yang diampu oleh dosen Dr. Syam Hermansyah, MPD. Baik, pendahuluannya yaitu dilema pendekatan pemberantasan korupsi. Bab ini membahas dilema dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah lebih menekankan pada penindakan hukum represif atau pencegahan preventif? Pendekatan represif yang berfokus pada hukuman berat bagi pelaku korupsi telah lama diterapkan, namun kenyataannya korupsi tetap merajalela, bahkan di dalam lembaga penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan preventif yang menekankan pada pendidikan, reformasi sistem, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi semakin penting. Keduanya saling melengkapi dan perlu dijalankan secara sinergis. Pembahasan yang kedua yaitu keterbatasan pendekatan represif. Meskipun Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang kuat, kepolisian, kejaksaan, dan KPK, pemberantas korupsi masih menghadapi kendala. Pendekatan represif memiliki keterbatasan antara lain, yang pertama efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya, pelatihan, dan potensi intervensi politik menghambat pengungkapan dan penuntasan kasus. Dan yang kedua, proses peradilan yang rumit. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit mengurangi efek jera dan memungkinkan pelaku lolos dari hukuman. Dan yang ketiga, kasus korupsi terorganisir. Jaringan korupsi yang luas dan terorganisir sulit diungkap dan ditangani. Dan yang keempat, kepercayaan publik. Rendahnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulannya, pendekatan represif saja tidak cukup. Strategi komprehensif yang melibatkan pencegahan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang pentingnya strategi pencegahan korupsi. Strategi preventif bertujuan untuk menciptakan perubahan jangka panjang dalam budaya dan sistem yang memungkinkan korupsi. Hal ini meliputi reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui e-governance dan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan. Dan yang kedua, akses informasi publik, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang relevan untuk pengawasan. Dan yang ketiga, sistem penggajian dan karir yang adil, mencegah korupsi yang muncul karena rendahnya gaji dan ketidakadilan sistem karir. Dan yang keempat, peningkatan literasi hukum, membekali masyarakat dengan pemahaman hukum untuk berperan aktif dalam pengawasan. Pembahasan yang keempat membahas tentang peran aktif masyarakat dan kerjasama internasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, memantau kinerja pemerintah, dan melaporkan potensi korupsi. Pelaporan memberikan akses yang mudah dan aman untuk melaporkan kasus korupsi. Perlindungan saksi memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor untuk mencegah intimidasi. Peran media massa dalam LSM dalam mengungkap dan mengawasi praktik korupsi juga sangat vital. Kerjasama internasional, terutama dalam menangani korupsi tradisional, merupakan elemen kunci keberhasilan. Pengembangan instrumen hukum yang lebih efektif, termasuk revisi undang-undang yang mengkriminalisasi pelaporan korupsi, juga sangat penting. Keterbatasan pendekatan represif. Perjuangan memberantas korupsi di Indonesia telah berlangsung lintas era. Setiap periode memiliki karakteristik dan tantangan unik. Dalam Orde Lama, upaya pemberantasan korupsi masih lemah dan sporadis, seringkali terhambat oleh iklim politik yang tidak kondusif. Regulasi yang ada belum efektif dan penegakan hukum masih lemah. Dalam Orde Baru, meskipun terdapat upaya pembentukan lembaga dan regulasi terkait, korupsi tetap menjadi masalah sistemik. Pendekatan yang lebih represif diterapkan, namun tidak mampu mengatasi akar permasalahan korupsi yang tertanam dalam sistem. Dalam era reformasi, ditandai dengan reformasi hukum dan kelembagaan yang lebih komprehensif, pembentukan KPK menjadi tonggak penting. Namun, tantangan yang masih berlanjut, koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan sistem masih terus menjadi pekerjaan rumah. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan terintegrasi, melibatkan berbagai aktor dan berkelanjutan.
dengan adaptasi terhadap konteks sosial dan politik yang selalu berubah. Kesimpulan dan rekomendasi menuju Indonesia yang bebas korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, penguatan penegakan hukum, implementasi strategi preventif dan efektif, peran aktif masyarakat dan kerjasama internasional merupakan kunci keberhasilan. Evaluasi dan adaptasi strategis secara berkala sangat penting untuk menghadapi dinamika korupsi yang terus berkembang. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.